Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak, terkait dengan sebelum ke pertanyaan terakhir terkait dengan rumah sakit dengan fasilitas VIP yang dipastikan terkena PPN 12%, apakah ini bakal berdampak kepada emiten rumah sakit, Pak Novan? Oke, kalau misalkan jika saya cek satu persatu ya dari kondisi pergerakan harga saham berbasis emiten rumah sakit, misalnya Siloam sebenarnya relatively sideways ya. Lalu kalau misalkan jika kita melihat ada Mika, kalau Mika maupun juga kalau Hill ini juga terlihat sideways. Tapi kalau Mika ini Mika mengalami downtrend ya. Memang terlihat kalau saya pikir baik itu kondisi sideways dari pergerakan harga saham Silo maupun juga Hill ya serta penurunan harga saham Mika sebenarnya ini kalau hemat saya ini sebenarnya sudah terprice in ya. Kalau hemat saya itu sebenarnya sudah terprice in dari adanya kebijakan pemerintah dalam pengenaan PPN 12% ya terhadap rumah sakit dengan fasilitas VIP ya, tapi paling tidak untuk fasilitas bukan VIP ya saya rasa tidak akan dikenakan kenaikan tarif PPN sehingga tentunya diharapkan hal tersebut eh, tidak terlalu menjadi ini ya menjadi beban begitu ya bagi bagi baik itu bagi rumah sakit maupun juga bagi para pelaku pasar yang memang memanfaatkan fasilitas healthcare tersebut ya, oke, dalam menunjang kesehatan. Karena kalau saya pikir bahwasannya rumah sakit ini kan memang diproyeksikan masih akan terus bertumbuh ya kalau misalnya jika kita melihat dari sisi kinerja, apalagi dari sisi kinerja fundamental makroekonomi domestik di mana kalau di masing-masing daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatifly konsisten sehingga tentunya kebutuhan akan healthcare pun juga terbuka lebar dengan jumlah penduduk kita yang tersebar merata di antar wilayah. Kebutuhan BPJS pun juga bisa relatif juga terus mengalami peningkatan serta nanti juga pelayanan kris pun juga akan benar-benar diimplementasikan secara real ya. Tentunya ini juga masih menjadikan angin yang segar begitu ya bagi emiten-emiten berbasis healthcare ya untuk memacu khususnya peningkatan kinerja dari top line ya kalau saya melihat ya. Kalau saya melihat sih dari sisi top line ini masih relatively tumbuh ya baik itu dari Mika, dari Hill, kemudian juga dari Silo. Tapi sementara itu kalau untuk kinerja laba yang penting masih konsisten menjaga laba ya kalau menurut saya begitu walaupun memang terkadang terdapat rumah sakit yang memang masih mengalami penurunan pertumbuhan laba seperti Silo. Tapi kalau saya jika untuk Mika maupun juga Hill, ya kalau Mika untuk Hill terlihat bahwasannya tren kinerja pertumbuhan labanya masih terjaga dengan baik ya hemat saya seperti itu. Oke, Pak Novan, artinya yang harus digarisbawahi adalah intinya harus menjaga laba ya Pak dari beberapa emiten rumah sakit tersebut supaya tidak terlalu berdampak ya mungkin karena PPN 12%.